Halo sahabat semua, sahabat bincang santai. Pada kesempatan kali ini saya di sini yang mungkin teman-teman pernah lihat. Ini wajahnya Habibie ini. Jadi beberapa hari ini ada kejadian yang menarik menurut saya ketika saya mempromosikan salah satu produk digital, yaitu ketika mempromosikan produk bagaimana mendapatkan puluhan juta dari Facebook organik. Kalau mungkin teman-teman yang belum tahu, Facebook organik itu adalah ketika kita menggunakan Facebook tanpa membayar iklan menggunakan Facebook Ads. Menariknya adalah ketika saya mencoba mempromosikan, ada beberapa tipe orang yang masih hingga saat ini menganggap bahwa ilmu yang ada di internet itu harusnya juga gratisan. Maksudnya gimana? Jadi orang-orang itu masih menganggap mereka itu tidak mampu, mereka tidak punya apa-apa, makanya itu mereka membutuhkan yang namanya dikasih gratisan. Nah, kalau teman-teman tahu, sebenarnya mental-mental kayak gini itu mungkin masih banyak di sekitar kita, bahwasanya kalau bisa gratis kenapa harus bayar, ya nggak sih? Nah, sebenarnya mental-mental kayak gini itu bahaya banget kalau menurut saya. Karena mau tidak mau akhirnya kita dihadapkan pada masalah defisit akan namanya kualitas. Maksudnya gimana? Coba bayangkan, ketika semuanya misalkan mulai dari sekolah ingin gratis, makan ingin gratis, kemudian apa lagi? Misalkan baju pengen gratis, akses internet pengen gratis, apalagi? Mau apapun fasilitas baik ke negara maupun ke swasta semuanya pengen gratis. Nah, kalau bayangkan ketika semuanya itu digratiskan ke kita, padahal kita tahu bahwa kita hidup di dunia ini kan pasti gak ada yang namanya gratis, pasti ada sesuatu yang dibayarkan. Maksudnya gini, jadi ketika kita misalkan dapat gratisan pun, misalkan kita gratis sekolah, kan kita pastinya harus mengikuti peraturan atau ketentuan yang ditetapkan gimana kita bisa mendapatkan yang namanya apa yang gratis itu. Atau contohnya, misalkan kita, ini salah satu trik psikologi marketing, ketika kita mendapatkan gratis makan di satu tempat gitu, pasti ada syaratnya, ya nggak? Syaratnya ini bagus kalau ketika syaratnya itu disampaikan di depan. Yang bahaya itu adalah ketika kita mendapatkan gratisan tapi kita tidak tahu kita melakukan apa yang sebenarnya. Contohnya, misalkan kita sudah mengikuti event A gratis. Nah, ternyata di dalamnya ada hal-hal yang sebenarnya tidak sesuai dengan prinsip kita. Contohnya kayak saya memang kurang sesuai dengan yang namanya MLM. Dulu tuh pernah, saking mungkin dulu juga masih belum kebentuk ya mindsetnya, akhirnya saya juga pernah pada masa-masa saya menyukai gratisan. Seminar motivasi gratis, kemudian apalagi seminar bisnis gratis. Saya semangat banget ingin ikut semuanya. Tapi ternyata sampai sana, ternyata iya ada seminar bisnisnya, seminar motivasinya. Tapi ternyata apa? Kita diajak untuk menjadi member dari MLM itu. Akhirnya karena kita sudah sungkan dengan yang mengajak, karena kita dikasih gratisan, di sana juga saya bilang, harusnya tuh teman-teman di sini harusnya membayar sekian, tapi karena teman-teman ditunjuk bisa masuk ke sini, akhirnya teman-teman nggak usah bayar, tapi syaratnya teman-teman harus menjadi member kami. Nah, berarti kalau kita coba menganalisa hal itu, sebenarnya kan nggak ada yang gratis itu, pasti ada sesuatu yang dibayar, entah itu disampaikan di depan atau enggak. Nah, kalau misalkan sampai sekarang kita terjebak dengan mindset bahwa sesuatu yang gratis itu berarti kita nggak mengeluarkan apapun, itu salah. Karena kita harus, dari sekarang kita harus menyadari bahwasanya no freelance segratis-gratisnya, paling enggak data kita, database kita itu pasti didapatkan oleh mereka. Sama halnya ketika kita misalkan
mau apapun pengennya digratisi atau pengennya ditraktir. Masih banyak nih ketemu sama mungkin juga teman-teman juga banyak kan temennya tuh pengennya ditraktir tapi nggak pernah menraktir, ya nggak sih? Nah kalau kayak gitu terus, bayangkan coba kita tua, kita harusnya punya idealisme kita ya, kalau bisa traktir kenapa harus ditraktir? Nah kita harus mulai berpikir ke sana, karena kalau misalkan kita terus-terusan minta gratisan, sebenarnya kita ini dijajah, Mas Jan. Katanya kan kita sudah merdeka, tapi kalau kita masih mintanya gratisan, berarti mental kita adalah mental dijajah, karena kita inginnya yang nggak ngapa-ngapain. Jadi itu ini buat teman-teman juga, bahwasanya kita harus mulai merubah mindset kita, bahwa kita harus sadar bahwasanya gratisan itu tidak semuanya bagus. Ada sih yang bagus, ada sih yang memang nggak ada embel-embelnya, tapi sangat jarang sekali yang dikatakan gratis itu nggak ada behind scene-nya. Apa sih yang diinginkannya? Maka dari itu buat teman-teman semuanya nih, mulai ayo kita sadar diri bahwasanya ya kita harus merubah mindset itu. Jangan sampai kita menjadi pribadi yang sukanya gratisan. Karena kalau kita gratisan terus, semakin tua, semakin kita nggak ada idealisme, kita akan semakin mudah untuk dimanfaatkan. Nah, kita kan harusnya menjadi pribadi yang merdeka. Pribadi merdeka itu contohnya gimana? Ya kita berarti harus berani untuk memberikan perintah, bukan yang diperintah. Coba bayangin, kalau kita menjadi orang yang pengen digratisi terus, berarti kan kita apapun yang diinginkan oleh yang memberikan gratisan itu, berarti kita akan ikut. Yang penting kita gratisnya nggak? Coba bayangin kayak gitu. Pernah nggak sih berpikir kayak gitu? Kalau kita terus-terusan minta gratis, berarti kan kita ngikut aja. Yang penting kasih gratis, ya nggak? Kamu harus melakukan ini, tapi kamu akan kasih gratisan ini. Berarti kan sebenarnya kita menjadi apa ya namanya ya? Kita menjadi agak kasar nih ya. Kita menjadi budak dari dia. Kita mau melakukan apa aja, asalkan kita dikasih gratisan. Berarti kan kita sebenarnya tidak berdaya. Tidak berdaya, kita nggak memiliki kemampuan, yang penting kita gratis. Nah maka dari itu teman-teman semuanya harus mulai merubah mindset itu. Jangan menjadi orang yang selalu ingin gratisan. Harus bisa menjadi yang jangan sampai istilahnya kita sering dengar tangan di atas lebih baik dari tangan di bawah. Maksudnya apa? Ya jangan sampai kita selalu di bawah. Boleh lah kita di bawah, tapi jangan terus-terusan mikir karena ini sudah bawaan, aku terlahir seperti ini, aku nggak punya apa-apa, terus kita terus-menerus berada di bawah. Jangan sampai seperti itu. Jadi kita harus merubah itu semuanya, bagaimana kita menjadi posisinya di atas. Nah, untuk teman-teman semuanya, untuk itu harus bisa yang namanya merubah mindsetnya dulu. Nah, bagaimana caranya? Nah, yang pertama adalah teman-teman merubah circle-nya. Jadi teman-teman jangan bukan kok memilih-milih teman ya, tapi ini untuk kebaikan teman-teman juga, bahwasanya circle dari teman-teman itu harus diperbaiki. Jangan sering-sering berkumpul dengan mereka yang sudah gratisan, karena kita ketahui bahwasanya pengaruh lingkungan itu sangat besar. Kalau kita berada di lingkungan itu, berarti ya kita selamanya akan menjadi seperti itu. Yang kedua, kita harus memiliki idealisme. Idealisme itu apa? Yaitu kita memiliki prinsip bahwasanya gak mau terus-terusan hanya menjadi orang yang diberikan gratisan. Karena apa? Itu tadi, kalau kita hanya berpikiran bahwa kita ini yang suka gratisan, berarti kita adalah orang yang dijajah. Oke, yang kedua itu. Kemudian yang ketiga, teman-teman harus sering untuk terlibat dalam kegiatan-kegiatan atau mencoba semaksimal mungkin ketika ingin melakukan sesuatu itu berusaha dulu. Jangan menunggu gratis dulu. Jadi misalkan ada event apa gitu, misalkan teman-teman ingin ikut program exchange atau apa gitu, cobalah untuk kita mau semaksimal mungkin bukan mencari gratisannya, tapi kita mencari berupaya sekeras mungkin untuk bisa mendapatkan hal tersebut dengan tidak gratis. Kecuali misalkan kalau ya sama sih, kalau misalkan pengen dapat beasiswa, it's okay. Kalau beasiswa itu kan juga sebenarnya gratis, tapi kan effort untuk kesananya itu kan besar.
Itu beda lagi, beda mindset. Kalau misalkan effort untuk mendapatkan beasiswa dengan effort untuk yang bener-bener cuman ingin gratisan, itu berbeda. Itu yang ketiga. Dan yang terakhir buat teman-teman semuanya, cobalah untuk lebih menghargai diri sendiri. Maksudnya apa? Ya cintailah dirimu. Mencintai diri itu gimana? Ya kita harus sering-sering memahami kodrat kita sebagai manusia itu bagaimana. Kita manusia berarti kita harus menjadi yang bermanfaat. Bermanfaat itu berarti kita bukan menjadi orang yang dimanfaatkan. Yang dimanfaatkan itu apa? Adalah orang-orang yang suka gratisan. Oke, mungkin itu saja untuk sharing kali ini. Terima kasih kepada teman-teman semuanya, teman-teman dari Bincang Santai yang selalu hadir di channel kami. Semoga bermanfaat, dan misalkan teman-teman merasa bahwa channel ini bermanfaat, jangan lupa untuk klik like, comment, share. Terima kasih, bye.